Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Hendri Wicaksono, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang, SD Negeri 1 Jambe Sari. Di sini saya akan melakukan pra observasi dan saya didampingi oleh Bapak Wibowo, guru kelas 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini kita mau melakukan observasi, Bapak. Sebelum melakukan kegiatan observasi yang sesungguhnya, Bapak, agar nanti pada waktu pelaksanaan Bapak bisa lancar, bisa maksimal, Bapak. Oke? Untuk itu saya akan memberikan pertanyaan, Bapak. Yang pertama, Bapak, pra observasi itu adalah apa untuk memulai, Bapak? Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai? Tujuan pembelajaran saya di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah, hasil struktur, hasil observasi, bisa berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejakan dengan tepat. Ya. Berarti ada 3, Bapak, nih. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dan ingin Bapak lakukan observasi, Bapak? Ya. Untuk area pengembangan yang saya capai di sini ada 2, yaitu pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Pengetahuan yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur, terhadap teks hasil observasi. Yang kedua, keterampilan, siswa itu menulis rangkuman, bisa menuliskan kata atau kalimat juga yang ada pada teks hasil laporan observasi. Berarti caranya ada 2, Bapak. Ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Ya, Bapak, terima kasih. Ya. Untuk yang ketiga, Bapak, pertanyaan yang ketiga, Ya. bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas dan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Ya. Untuk rancangan yang ada di dalam kelas saya, yaitu strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran, yaitu yang pertama strategi. Strategi adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Yang keempat, ada metode diskusi kelompok, yaitu tanya jawab dan juga penugasan. Nanti dibentuk kelompok gitu, Bapak? Iya, saya bentuk kelompok. Beberapa kelompok, Ya. Nanti ada penugasan gitu. Ada. Siap. Setiap kelompok ada penugasan. Siap, Bapak. Ya. Untuk pertanyaan yang keempat, Bapak. Iya. Jadi Bapak menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu, Pak? Iya. Yang diintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, menggunakan pembelajaran problem learning, bermasalah, dan juga metode diskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab. Oke. Untuk pertanyaan yang kelima, Pak. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas, Pak? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas, yaitu saya menggunakan berbagai macam contoh teks laporan hasil observasi dan LKPD. Iya, Pak. Nanti diberikan barang, anak suruh ngisi. Saya suruh ngisi. Siap. Untuk apa pertanyaan yang keenam, Pak?
kira-kira kapan nih Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Iya. Dan hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Bapak? Iya. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, saya di pembelajarannya dilaksanakan di hari Kamis kelas 5 dan jam 8 pagi. Baik Bapak. Iya. Berarti hari Kamis jam 8 pagi Iya. di kelas Bapak kelas 5. Kelas 5. Saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi Bapak. Iya. Dan saya juga akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak pasca observasi Bapak. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Bapak dapat setelah kita lakukan percakapan hari ini Bapak? Iya. Mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, seperti menggunakan APD. Siap Bapak. Nah, terima kasih Bapak sudah menyiapkan ruangnya untuk melakukan praobservasi dan sampai ketemu di hari Kamis jam 8 di kelas 5 Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikianlah pembicaraan pra-observasi saya dengan Bapak Wibowo, kelas 5 SDN 1 Jambesari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, anak-anak sungguh luar biasa ya. Semangat sekali ya untuk hari ini ya, semangat sekali. Tadi sudah sarapan anak-anak? Sudah ya? Iya. Anak-anak, untuk hari ini materi kita yaitu ada tanda baca, ejaan, pilihan kata, dan kaidah penggunaan kata. Ya, mohon nanti diperhatikan anak-anak ya. Ya. Yang pertama yaitu tanda baca anak. Tanda baca. Tanda baca itu ada 4 ya, ada 4 yang kalian yang kita ketahui. Yang pertama ada tanda seru anak-anak. Ada tanda seru, ada tanda koma, ada tanda titik, ya, ada tanda tanya. Mungkin di sini anak-anak ada yang sudah paham tanda eja? Iya, saya jelaskan ya. Tanda baca ada tanda tanya, ya, tulisannya seperti ini. Ini namanya tanda tanya. Ada tanda seru. Nah, tanda seru tandanya seperti ini anak-anak ya. Ada titik. Nah, titik, ada koma, ya, ada tanda tanya, ada apa anak? Tanda seru, ada titik, ada koma. Tanda tanya ini digunakan untuk apa? Tanda tanya itu digunakan untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya. Contohnya, kemana Rozi pergi? Nah, mengapa Andi tidak masuk? Ya, mengapa kakinya Fajar berdarah? Mengapa Bilqis tidak mengaji? Nah, ini adalah suatu kalimat tanya. Nanti kalau kalimat tanya seperti itu dikasih tanda tanya. Nah, seperti ini. Dikasih tanda tanya. Yang kedua ada tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk kalimat perintah. Tolong bawakan penghapus itu.
tolong letakkan buku ini di almari. Ya, bawakan buku yang ada di atas meja. Ini adalah kalimat perintah. Nah, di suatu soal juga begitu ya, banyak contohnya. Ya, di suatu soal sebutkan 2 jenis kalimat efektif. Nah, sebutkan 2 tokoh yang ada di dalam suatu cerita. Itu adalah kalimat perintah. Ya, semua kalimat perintah nanti di belakangnya ada tanda apa, Nana? Tanda seru. Beda ya dengan tanda tanya tadi ya, kalimatannya. Yang ketiga ada titik. Yang ketiga ada apa, Nana? Titik. Titik ini kegunaannya berhenti sejenak. Ya, semen pas membaca ada tanda titik, tidak boleh diteruskan, tapi berhenti sejenak. Nah, coba dilihat di halaman 28. Ya, di halaman 28. Nah, itu ya. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Nah, di situ ada tanda titik. Kita berhenti sejenak lalu dilanjutkan. Ia terduduk di tanah sambil memegang kakinya. Itu adalah fungsi tanda titik. Di situ juga ada tanda seru, anak-anak. Coba dilihat ceritanya, di situ ada tanda seru. Ada ya? Ada. Yang pertama itu, aduh sakit. Nah, setelah sakit ada tanda seru ya, ada tanda seru. Yang keempat ini namanya tanda apa, nama? Tanda koma. Tanda koma ini juga sama, fungsinya hampir sama dengan titik. Ya, yaitu berhenti sejenak. Cuma lebih lama yang tanda titik daripada yang tanda koma ya, tanda koma. Yang kelima ada tanda baca titik 2. Ada tanda baca titik 2. Contoh kalau titik 2, misalkan yang di bawah hari Senin adalah, itu kan titik 2 ya, titik 2. Contoh yang di bawah hari Senin, misalkan sampai hari Senin olahraga, yang di bawah apa saja, seragam olahraga mungkin ya, sepatu olahraga mungkin, itu adalah fungsi titik 2 ya. Sebenarnya ini masih banyak tanda baca ya. Ayo, ini apa, Nana, namanya? Tanda. Ini namanya tanda seru. Ini tanda titik. Ini tanda koma. Dan terakhir apa, Nana? Titik 2 ya. Yang terakhir adalah titik 2. Sudah paham, anak-anak? Paham? Siapa yang belum paham? Jadi belum paham? Harus belajar ya. Harus belajar. Yang kedua yaitu kaidah penggunaan kata. Kaidah penggunaan kata. Kaidah penggunaan kata di sini nanti ada SPOK. 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 S ini subjek, P ini predikat, O objek, K keterangan. Subjek ini artinya pelakunya. Predikat yaitu kata kerja. Objek itu bendanya. K itu keterangan. Bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Contoh kalimatnya, gawe makan bakso.
pagi hari. Galih makan bakso di pagi hari. Mana subjeknya? Subjeknya adalah galih. Predikatnya yaitu kata kerja, yaitu makan. Makan ini adalah predikat kata kerja. Baksonya yang dimakan, baksonya itu yang namanya objek. Di pagi hari berarti keterangan tempat apa keterangan waktu? Keterangan keterangan tempat ya. Contoh lagi, fajar rekreasi ke Jatim Park pada hari Minggu. Fajar rekreasi ke Jatim Park pada hari Minggu. Nah, Bapak di kelompoknya Bilkis. Fajar rekreasi ke Jatim Park pada hari Minggu. Predikatnya apa? Predikatnya apa? Rekreasi ya. Kalau fajarnya ada yang tahu anak? Nama? Ya subjeknya atau pelakunya ya. Rekreasi. Iya, rekreasi predikat. Gimana anak-anak tadi sudah paham ya? Ya, ini saya beri soal anak-anak. Nanti per kelompok saya bagikan satu lembar ya. Ini untuk kelompoknya Bilkis, kelompoknya Rafa, di kelompoknya Kanita, kelompoknya Galih. Nah, untuk lembarannya saya beri tugasnya nanti yaitu tentang tanda baca dan kaidah penggunaan kata. Ya, saya beri soal 4 ya. Untuk tanda bacanya saya beri soal 4. Untuk kaidah penggunaan kata saya beri soal 4 ya. Dan sekarang anak-anak kerjakan membuat 3 kalimat penggunaan kaidah penggunaan kata ya. Yang ada SPUK, S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Silakan dikerjakan. Semangat anak-anak. Gimana? Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan anak-anak. Nah, contohnya kayak tadi ya, Galih makan sate. Galihnya subjek, makannya predikat, satenya objek. Bisa juga sama ditambahin keterangan juga ya di lembar kertas ya. Anak-anak kalau sudah bisa presentasi maju ke depan perwakilan di kelompoknya Bilkis mungkin ya, Bilkis ya. Coba Bilkis maju nggak apa-apa, yuk bisa dijelaskan maju ke depan. Ya Nana, ini teman kita dari kelompok Mawar akan mempresentasikan tugasnya ya. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalau sudah kita breaking dulu ya. Kita tepuk-tepuk dulu biar refresh, biar semangat ya.
Ya anak ya. Ya. Tepuk P5. Tepuk cincang. Nah, untuk alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Dari materi tadi ada yang disukai, mungkin anak-anak yang disukai tentang apa? Yang kalian sukai? Tentang apa? Oh, tentang SPOK yang disukai sama kita. Anak-anak, perasaan kalian setelah belajar tadi bagaimana anak? Senang? Iya. Di kelompoknya Gali gimana? Senang? Kelompoknya Farita? Senang. Senang semuanya ya? Senang. Nah, alhamdulillah pelajaran kita selesai. Ya, untuk pelajaran selanjutnya saya kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pasca observasi dan saya di sini didampingi oleh PP saya yaitu Bu Ini Starova dan rekan sejawat saya Bapak Krisno Wibowo. Di sini saya akan menyampaikan pasca observasi setelah observasi kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Trisno Wibowo sebagai rekan ilmunya Pak Eko. Baik, langsung saja seperti yang sudah saya sampaikan pada PI sebelumnya bahwa PI ke-5 ini kita akan melakukan rangkaian supervisi akademik yaitu pada tahap pasca observasi. Silakan Pak Eko menyampaikan dialog pasca observasi tentunya dengan berpacu pada prinsip-prinsip penting yang telah Pak Eko pelajari. Silakan Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wibowo telah membantu saya dalam proses pra-observasi, observasi, dan sekarang kita dalam tahapan pasca observasi Bapak. Gimana kalau Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak. Ya, sebelum memulai pasca observasi, saya akan menanyakan beberapa hal yang sudah kita lalui dalam observasi kelas Bapak. Iya. Pertanyaan yang pertama Bapak. Nah, Bapak pada waktu observasi kelas itu sudah bagus ya Pak. Bapak sudah melakukan penyampaian tujuan yang sangat bagus kepada anak-anak. Nah, terus mencapai capaian yang Bapak inginkan. Dan apakah Bapak punya pencapaian yang lebih dari yang kemarin Bapak? Iya. Untuk yang kemarin anak-anak sudah mengerjakan sesuai dengan dikerjakan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu. Pak, untuk pengetahuannya anak-anak sebagian ada yang sudah bisa tapi ada yang belum bisa karena ada anak yang masih di bawah kemampuannya. Untuk keterampilan juga gitu anak-anak semuanya sudah bisa. Untuk kedepannya nanti saya gunakan untuk Google Form nanti saya membuat tugas pilihan ganda di Google Form supaya anak-anak nanti terbiasa dan juga bisa digunakan pas anak-anak sedang daring. Oh, siap Bapak. Berarti Bapak akan meningkatkan lagi Bapak ya? Iya iya. Nah, Bapak tadi mengucapkan akan menggunakan Google Form Bang ya? Iya. Nah,
Terus pembelajaran yang pada Google Form itu, apakah sudah mencakup pembelajaran seperti yang Bapak inginkan? Metode-metode yang seperti Bapak inginkan? Iya, sudah. Sudah, Pak? Iya, nanti soalnya seperti menggunakan kalimat, tanda baca, ejaan, dan pilihan kata serta kelengkapan struktur. Dari kesemuaan itu tadi, Bapak, ejaan kata, tanda baca, atau yang lainnya tadi itu, anak-anak sudah memahami tanda baca tersebut, apa Bapak akan menggalinya lebih lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Pak? Iya, anak-anak sudah memahami, tapi ada 3 anak yang belum bisa paham. Nanti saya mengulang lagi untuk penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Terus dari ketiga anak tadi itu Bapak akan melakukan apa biar anak itu paham gitu, Pak? Iya. Untuk ketiga anak nanti saya ulang berkali-kali pada saat pelajaran berbahasa. Saya sendirikan, nanti yang sudah mampu juga saya ulang, yang tidak mampu itu saya ulang kembali terus. Terus untuk pembelajaran yang Bapak lakukan itu adalah berdiferensiasi, Pak, kemarin itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, apakah Bapak sudah merasa baik, apa perlu ditingkatkan lagi, Pak? Untuk kemarin perlu saya tingkatkan untuk berdiferensiasi, saya tingkatkan lagi. Soalnya kemarin sudah anak-anak ada yang menggunakan dan juga ada yang tidak menggunakan. Terus untuk sosial emosional anak-anak gimana, Pak? Untuk sosial emosionalnya anak-anak sudah bagus untuk sosial emosionalnya. Nah, setelah Bapak tadi melakukan pembelajaran itu, Bapak akan memberikan tugas kepada anak. Contohnya apa gitu, Bapak? Dalam bentuk apa? Untuk tugasnya nanti dalam bentuk KPD dan juga dalam bentuk baca serta uraian. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD itu, Bapak, anak-anak apakah disuruh apa gitu biar mengerti bahan kedepannya itu, Bapak? Untuk LKPD mungkin tidak LKPD saja, untuk tugasnya nanti juga saya kasih praktek untuk tanda baca dan kalimat tersebut. Saya kasih praktek, misalkan maju ke depan untuk mengungkapkan, memberi contoh kalimat, tanda baca atau ejaan yang benar supaya anak bisa menjelaskan dengan tulisannya, tidak dengan tulisan tadi. Dari kesemuan tadi itu yang Bapak sampaikan, Bapak mempunyai rencana apa untuk pembelajaran berikutnya, Bapak, agar anak-anak lebih bersemangat? Untuk pelajaran berikutnya, supaya anak-anak tidak bosan, mungkin tidak LKPD saja, tugas-tugas yang berupa uraian, tapi saya gunakan dengan menggunakan proyektor supaya pelajarannya lebih menarik, dan saya juga akan menggunakan Google Form pada saat anak-anak di rumah atau dibuat PR biar anak-anak tertarik, biar nggak bosan. Kok soalnya uraian itu saja, nanti saya juga menggunakan Nah, rencana Bapak tadi itu kapan kira-kira dilakukan, Bapak? Iya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti saya laksanakan perkirakan 1 minggu lagi. Dan di dalam semua itu apakah ada rekan sejawat yang membantu apa gimana, Bapak? Apakah Bapak minta bantuan? Oh, saya kurang di sini. Apakah ada yang membantu gitu? Ada yang membantu di sini, ada yang membantu. Nanti Bapak bisa membantu untuk
Bapak, dari kesekian tadi itu Bapak sudah menguraikan dan observasi yang kita lakukan kemarin itu sudah sangat bagus Bapak. Dan sekarang Bapak sudah mengungkapkan ingin menambah atau memodifikasi lagi pembelajaran biar anak lebih suka Bapak, lebih senang dan mengerti. Ya, terima kasih Bapak atas waktu dan ruangnya untuk hari ini melakukan pasca observasi Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wibowo dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko dan Pak Wibowo telah menyelesaikan supervisi akademik. Semoga kegiatan supervisi akademik dapat membantu Bapak Guru untuk meningkatkan kompetensi, tentunya juga untuk memperbaiki pembelajaran ke depan. Terima kasih. Saya sebagai pengajar praktik, Pak Wibowo telah membantu Pak Eko. Saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.